Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahji wastana bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, wal musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan para penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Di pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani kita. Apalah artinya sehat jasmani namun rohani kita sakit? Kita mesti berusaha untuk mendapatkan sehat jasmani kita dan sehat rohani kita. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan perintah-perintahnya serta menghidupkan sunnah-sunnah nabinya. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat ini juga tersambung kepada keluarganya, anak keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama Allah yang mulia, dan kepada siapapun yang senantiasa bermujahadah istiqamah di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Tajridut Tauhid yang memurnikan tauhid kita, yang mana pagi ini kaidah yang ke-16, farqun baina tawassuli bisyakhsi wa baina istighatsatihi aw as-su'alu bihi. Ini ada perbedaan ya. Kita mesti membedakan antara tawassul dengan seseorang. Tawassul, ada istilah-istilah yang sering diucapkan. Ada istilah tawassul, ada istighatsah, ada as-su'al. Apa perbedaan antara at-tawassul bisyakhsi, ya, tawassul dengan seseorang, wa baina istighatsatihi, dan meminta pertolongan kepadanya, atau bertanya atau meminta as-su'alu bihi. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, Syekh Faisal memulai dengan kata al-istighatsah dulu. Istighatsah talabul ghauth. Al-istighatsah meminta pertolongan, atau merupakan ya talabul ghauth, tata'adda bi nafsiha wa bil ba'. Kata beliau dari sisi bahasa beliau jelaskan, kata istighatsah itu kata kerja yang membutuhkan objek baik secara sendiri tanpa membutuhkan huruf yang lain. Nah, istighatsah bisa kata kerja ini membutuhkan objek ya binafsiha langsung tanpa membutuhkan huruf lain, dan terkadang membutuhkan huruf ba di dalam bahasa Arab. Ya, maka wa yakun al-mudhaf biha mustaghathan bihi mad'uwan mas'ulan matluban min. Maka objek yang dimintai pertolongan ya, adalah seseorang yang
bertanggung jawab terhadap permintaan tersebut. Nah, jadi langsung seperti mana Allah Subhanahu wa taala katakan iz tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan Rabb kalian. Ini yata'adda bi nafsiha, secara bahasa dia kata kerja yang membutuhkan objek secara langsung. Begitu juga firman Allah, fastaghathahu alladhi min syi'ati. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Lalu orang-orang yang dari golongannya, ya orang dari golongannya Musa alaihissalam, ya, meminta pertolongan kepadanya, fastaghathahu alladhi min syi'ati, atau min syi'atihi, ya, fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Ini kata kerja yang membutuhkan objek langsung, yata'adda bi nafsiha dia. Wa sabab ta'addi al-istighatha bil ba'. Adapun terkadang ya al-istighatsah, kata istighatsah terkadang membutuhkan objek dengan huruf ba. Nah, di sini disebutkan ya ahyanan tadminu ma'na al-isti'anah. Di dalamnya terdapat mengandung makna isti'anah. Di dalamnya mengandung makna isti'anah. Nah, sekali lagi kita dari sisi bahasanya, kata istighatha artinya apa tadi? Talabul al-ghauth. Karena di dalam bahasa Arab penambahan alif, sin dan ta itu litalab. Apa itu? Permintaan. Al-istighatha talabul ghaus, karena penambahan alif, sin dan ta itu litalab, ya, untuk permintaan, meminta pertolongan, talabul ghaus. Nah, kata kerja ini, istighatha ini, dia membutuhkan objek dengan sendirinya tanpa membutuhkan ya huruf yang lain, dan terkadang dia membutuhkan dengan penambahan huruf ba. Ini sedikit perlu pelan-pelan. Pak De paham nggak Pak De? Kata istighatha itu artinya apa Pak De? Meminta pertolongan. Nah, kata kerja al-istighatha itu dia membutuhkan objek secara langsung tanpa membutuhkan huruf ba, dan terkadang membutuhkan huruf ba. Nah, al-mustaghatsu bihi, al-mustaghats itu artinya yang dimintai pertolongan itu bertanggung jawab, atau apa namanya, yang dimintai pertolongan itu bertanggung jawab terhadap permintaan tersebut. Nah, dia yang menjadi apa namanya, tanggung jawab. Baik, sekarang kita masuk istighatsah dengan menggunakan huruf ba. Ini terkadang mengandung makna isti'anah, minta pertolongan, ya, minta pertolongan, makna isti'anah, ya, terkadang mengandung makna al-isti'anah. Nah, wa tadminul ma'ruf fil lughah, ya, menggabungkan makna dalam bahasa itu, dalam suatu bahasa itu ada makna istighatha, itu ada makna al-isti'anah. Nah, wa tadmin al-ma'ruf fil lughah adalah secara bahasa itu dhammu ma'na lafzi ma'ruf ila akhar ma'a baqa'i ma'na lafzi al-awwal. Menggabungkan makna satu lafaz, ya, yang dikenal dengan makna lain tetapi memiliki makna awal, masih terdapat makna lafaz yang pertama. Maka ketika istighatsah dengan makna isti'anah, terdapat di dalamnya makna isti'anah, maka kata kerja ini membutuhkan huruf ba. Tapi hukum asalnya dia cukup tidak perlu membutuhkan huruf ba.
dan boleh ditambahkan huruf ba ketika membutuhkan objek dari sisi bahasanya, maka itu mengandung makna al-isti'anah, meminta pertolongan. Nanti kita simpulkan kita insyaallah. Itu ya. Di sini disebutkan ista'antu bikaza. Ya, ista'antu bikaza, aku minta pertolongan dengan ini. Baik, ini sisi bahasanya. Adapun at-tawassul, ya, tadi perbedaan antara tawassul kepada seseorang atau isti'anah, minta pertolongan kepada dengannya, atau as-su'al, ya, as-su'alu bihi. Adapun at-tawassul, maka kata kerjanya membutuhkan ba. At-tawassul itu kalau dalam bahasa Arab jika kita sebutkan, maka kata kerja ini membutuhkan ba, ya, kata kerja yang membutuhkan ba menyebutkan yata'adda bil ba, fa yaqul qail tawassaltu bi fulan, maka di sini aku bertawassul dengan si fulan. Nah, sifatnya al-mustaghat atau yakun al-mudhaf bil ba, mudhaf dengan ba itu sebagai perantara, ya, perantara, wasilah bil ba, wasilah sebagai perantara, matluban bihi la matluban min, sesuatu yang diinginkan namun bukan pihak yang dimintai langsung, ya, bukan pihak yang dimintai langsung. Tawassul, ya, nanti kita akan simpulkan dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Ini secara bahasa dulu. Adapun istighatsah tadi adalah kata kerja yang membutuhkan objek, bisa sendiri, bisa dengan ba, ditambah huruf ba. Adapun tawassul juga kata kerja membutuhkan objek dengan ba, ya, dengan huruf ba, ya, seperti apa? Tawassaltu bi fulanin, maka dia hanya sebagai wasilah, ya, bukan yang dimintai langsung. Baik, adapun as-su'al, ada kan ketiga istilah kita tadi. Yang pertama apa? Istighatsah. Yang kedua at-tawassul, yang kedua istighatsah, yang ketiga adalah as-su'al. Nah, adapun as-su'al itu kata kerja yang membutuhkan objek dengan sendirinya dan dengan huruf ba. Ya, maka iza kana mas'ulan, yang diminta itu adalah matluban min, sa'altu fulanan, aku bertanya, aku minta kepada si fulan. Sa'altu bi fulanin, maka ketika membutuhkan objek dengan huruf ba, wa yakunul mudhaf bil ba mas'ulan bih la mas'ulan matluban min. Ini beliau mengatakan, ya, bahwa sifatnya sebagai perantara, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas apa yang diminta. Ikhwafillah rahimakumullah. Mari kita sederhanakan, ya, dengan pembahasan ini. Ada tiga istilah yang memang dibutuhkan untuk dijelaskan. Pertama, tawassul. Nah, tawassul itu secara umum adalah menjadikan seseorang sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, menjadikan seseorang perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahasa yang atau huruf yang digunakan menggunakan huruf ba, ya. Kemudian tawassul. Lalu fungsi orang yang disebut ada sebagai wasilah, bukan pihak yang dimintai langsung. Sebagai wasilah, saya bertawassul dengan si fulan. Nah, ini fulan ini bukan yang dimintai langsung, ya kan? Seseorang misalnya bertawassul dengan seseorang, itu dia bukan pihak yang dimintai langsung, tapi sebagai wasilah. Tawassaltu bi fulan. Nah, tawassaltu bi fulan artinya mendekatkan seorang, ya,
kepada Allah melalui perantara. Nah, menggunakan huruf ba, ya, huruf ba, dan fungsi orang yang disebut adalah sebagai wasilah, bukan yang dimintai langsung. Nah, tujuan permintaannya apa? Memohon kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada manusia. Maka hukumnya, kalau tawassul itu tawassul syar'i, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak, maka ini hukumnya dilarang. Contoh tawassul syar'i apa? Misalnya dengan kesolehan, ya, dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, ini namanya tawassul masyru'. Tawassul masyru', doa orang soleh yang masih hidup. Orang soleh yang sudah meninggal boleh? Tidak. Tapi ketika orang soleh itu masih hidup, boleh kita untuk minta didoakan. Nah, dia sebagai wasilah, kita minta kepada siapa? Allah. Ini namanya tawassul masyru'. Atau yang kedua, tawassul dengan amal soleh kita sendiri, ya, dengan perbuatan amal ketaatan kita. Kita memohon kepada Allah, ya, pernah satu hari kita melakukan ibadah yang tidak ada tahu ibadah itu satupun, maka ini dibolehkan, ya, dibolehkan untuk meminta atau memohon kepada Allah dengan amal soleh kita sendiri. Dan yang ketiga, tawassul masyru' adalah tawassul yang menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tawassul. Ya, jika seandainya itu, ya, jika seandainya itu perbuatan tersebut, ya, selain tiga hal ini, maka dilarang. Maka bertawassul dengan orang yang meninggal dunia, ya, maka tidak boleh, meskipun dia dulu orang soleh. Ini tidak dibolehkan. Bertawassul dengan mereka atau dengan makhluk-makhluk, dengan hamba-hamba Allah yang telah mendahului kita, ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Khadal kiram, adapun istighatsah itu adalah meminta pertolongan secara langsung dari pihak yang dianggap mampu, dan ini menggunakan huruf, ya, ba, bisa dengan sendirinya tanpa dengan huruf ba. Maka pihak yang dimintai langsung pertolongan, ini bertanggung jawab dengan apa yang diminta. Maka ini istighatsah tidak dibolehkan jika dilakukan kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Jadi kalau itu adalah istighatsah, minta bisa diterbangkan, itu tidak bisa. Menghidupkan yang mati itu tidak bisa, ya, itu tidak bisa meminta agar dihidupkan orang-orang yang mati. Khatul kiramakumullah. Adapun as-su'al itu mengajukan permintaan atau pertanyaan, bisa langsung atau lewat perantara. Nah, bisa digunakan huruf ba, ya, bisa menggunakan huruf ba. Nah, dia sebagai pihak yang ditanya langsung atau hanya perantara saja. Jika kita lihat kepada fungsi orangnya, maka dibolehkan jika itu sesuai dengan syariat. Dibolehkan jika sesuai dengan syariat. Khatul kiramakumullah. Maka tiga kata ini, baik itu tawassul atau istighatsah atau misalnya as-su'al. Nah, dilihat, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Kita bisa memahaminya bahwa tawassul, ya, itu dibolehkan hanya pada tiga hal. Nah, istighatsah, ya, itu dibolehkan jika seandainya itu hanya pada sesuatu yang mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita minta, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khadal kiram rahimakumullah, secara singkat seperti itu. Semoga bisa kita pahaminya dengan saudara. Insyaallah akan kita ulang beberapa, dan bisa diulang kembali sehingga bisa lebih mendalami
pemahaman dan dari apa yang bisa kita sampaikan. Jika benar dari Allah Subhanahu wa taala dan jika salah dari diri kami sendiri, mungkin minta ampun kepadanya. Wallahu taala alam. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara